Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Baik jemaat yang onsite maupun juga jemaat yang online. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Tony dan juga segenap majelis serta jemaat di GKA Abdi Sabda Solo ini untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersekutu bersama dan terlebih lagi dalam melayani firman Tuhan pagi ini ya. Semoga kita semua baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Dan juga kiranya firman Tuhan akan menghibur dan menguatkan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Jumat Agung tidaklah terlepas untuk berbicara tentang atau mengingat tentang kesengsaraan dan penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu di momen Jumat Agung pagi ini, baik kiranya Bapak Ibu Saudara kita bersama untuk merenungkan dan mengingat kembali sebuah pokok kebenaran tentang Kristus membuka jalan ke surga. Terambil di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Surat Ibrani ini, Ibu Bapak dan Saudara, ditulis sebenarnya untuk orang-orang Kristen Yahudi yang di satu sisi telah mengalami hubungan yang menyelamatkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan mereka menjadi ragu-ragu. Ketika ada penganiayaan, ada pengaruh luar dan terutama cinta akan tradisi Yahudi mulai menggantikan kasih dan ketaatan mereka kepada Yesus. Nah, karena itu dalam surat ini penulis sengaja menulis tentang keunggulan Yesus di atas segalanya. Yesus adalah supremasi ya di atas segala-galanya. Dan pada akhirnya Yesus membuka jalan ke surga. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat karya pengorbanan diri Yesus di atas kayu salib. Sebelumnya, terutama di zaman hukum Taurat, umat Allah harus membawa persembahan korban setiap kali datang ke bait Allah. Kita ketahui bersama-sama di dalam perjanjian lama ada begitu banyak macam korban persembahan, tetapi yang terpenting adalah korban penghapus dosa. Maka Bapak Ibu Saudara, setiap kali umat berbuat dosa, ia secara individu atau mereka secara kolektif itu membawa persembahan korban untuk menghapus dosa. Bahkan imam-imam ya sebagai pengantara pun jika dirinya berdosa dan tidak suci, maka ia atau mereka juga harus mempersembahkan korban untuk pentahiran diri. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, persembahan korban ini diulang-ulang
setiap waktu dan setiap tahun hingga korban yang sempurna datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia langsung berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus segala dosa dunia ini." Dan juga di dalam nas khotbah kita dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 12 dikatakan hal yang sama tentang keunggulan korban Yesus. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, hanya satu korban saja atau satu kali saja dan tidak perlu diulang lagi. Dalam ayat 14 juga dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja, yaitu dirinya yang terpaku di atas kayu salib, Yesus telah menghapus semua dan segala dosa kita untuk selama-lamanya. Ada amin, setuju Bapak Ibu Saudara? Dulu umat Allah harus membawa korban setiap kali beribadah. Diulang-ulang. Tetapi sekarang puji Tuhan, oleh korban anak domba Allah, korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai orang Kristen kita patut bersyukur. Karena kita tidak perlu lagi potong kepala ayam. Tidak perlu lagi potong kepala babi, ya, atau bakar ini, atau bakar itu untuk beribadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ironinya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat masih saja Saudara, ada orang Kristen dan gereja yang menggunakan istilah nama mesbah keluarga. Ya, saya tidak bermaksud apa-apa, tidak menyalahkan, ya. Tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, satu kebenaran yang indah ini, korban itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Nah, bukankah saudara-saudara hal ini akan menimbulkan praduga yang salah di kalangan non-Kristen dan juga mengingatkan kita saudara ya kepada korban di dalam perjanjian lama yang tak henti-hentinya, yang selalu diulang-ulang ya, bukan hanya setiap tahun tetapi setiap kali beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika dahulu binatang yang dijadikan korban, pertanyaannya adalah lalu sekarang ini Bapak Ibu Saudara, apa dan siapa di dalam keluarga yang akan dipersembahkan sebagai korban di atas mezbah keluarga ini? Nah, saya rasa Bapak Ibu Saudara, ibadah ataupun mezbah keluarga, istilah nama yang benar, ya seharusnya ibadah keluarga atau doa keluarga. Setuju Bapak Ibu Saudara ya? Ini sifat seorang dosen ya, pengajar ya Pak Gembala ya, Pak Tony. Ya, jadi mumpung di sini sekaligus membetulkan ya. Inilah sebenarnya saudara-saudara satu hal yang perlu kita ingat, kita praktekkan
Dan inilah saudara-saudara, satu hal yang penting yang besar dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang sempurna sekali untuk selama-lamanya dan tidak bisa diulangi lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan nama istilah apapun, ya semoga kita menuju kepada gereja yang benar, yang berdasarkan Alkitab, tidak peduli di sekeliling kita, di gereja-gereja sekitar kita, ya memakai nama apapun, mungkin altar, mesbah, tetapi mesbah altar sudah tidak diperlukan lagi, ya. Dan di atasnya Bapak Ibu Saudara sudah ada korban yang sempurna bagi kita. Sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, korban persembahan darah Yesus adalah jalan masuk langsung ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Dulu Bapak Ibu Saudara, orang Israel tidak memiliki akses langsung saudara ya untuk ke ruang Maha Kudus. Kalau kita perhatikan kemah suci ya, mereka itu harus diwakili saudara oleh persembahan, oleh pengantara imam besar dengan membawa persembahan korban, dan itu pun hanya dilakukan sekali saja di dalam setahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka Yesus telah menjadi imam besar agung yang mempersembahkan tubuh dan darahnya, sehingga korban yang sempurna ya, sebagai korban yang sempurna untuk selamanya, sehingga jalan yang baru telah terbuka dan tersedia bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara, jika dahulu manusia tidak dapat langsung menghadap Allah dan masuk ke dalam hadirat Allah, maka sekarang di dalam Yesus Kristus setiap orang yang percaya dapat langsung mendekatkan diri kepada Allah dan berjumpa dengan Allah di dalam iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, dengan berani untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Hal yang sama juga dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Sekali lagi, dengan berani. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menghampiri takhta kasih karunia. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, akses langsung telah tersedia bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita dengan berani dan penuh iman. Mari kita dengan berani dan penuh iman datang menghadap Allah yang Maha Kudus. Karena itu pula Bapak Ibu Saudara, mari kita juga dengan berani untuk mengakui dosa kita, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi
putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kita beribadah, tidak perlu lagi sesungguhnya ada imam yang berdiri baik membelakangi atau menghadap umat untuk mewakili kita di hadapan Allah. Zaman sekarang tidak perlu lagi sesungguhnya ada imam ya yang berdiri baik membelakangi kita ataupun menghadap kita, menghadap umat. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Kita punya imam besar agung. Kita punya akses langsung menuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus di kayu salib tidak hanya menjadi korban yang sempurna sekali untuk selamanya, tetapi dia juga memberi kita akses langsung kepada hadirat Allah, kepada Allah. Itu sebabnya tidak perlu lagi perantara manusia. Yang namanya imam, baik yang membelakangi kita maupun juga yang ada di depan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terpenting di sini, akhirnya penyaliban Yesus, Ibu Bapak Saudara, adalah membuka jalan ke surga. Puji Tuhan ya. Ada ayat 20 sampai dengan 21 ini ya, memberi dasar kepada kebenaran firman Tuhan yang penting ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam struktur tabernakel ya atau kemah suci dan bait Allah, ruangan saudara-saudara itu terbagi 3. Ya, ada halaman pelataran, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci. Setiap orang dan semua umat Allah biasanya bisa dan boleh masuk ke halaman pelataran. Hanya sebatas itu. Tetapi hanya imam yang boleh masuk ke ruang suci. Dan hanya imam besar saja yang boleh masuk ke ruang maha suci. Dan itu pun sekali lagi, sekali di dalam setahun. Maka Bapak Ibu Saudara, dulu peran pengantara imam begitu penting. Tapi sekarang melalui kematian Yesus, jalan kepada Allah dan ke surga telah terbuka. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 Saudara, ayat yang ke-20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Tabir. Yaitu siapa? Dirinya sendiri. Mari kita perhatikan di sini. Jika dahulu ruang maha suci atau tabut perjanjian atau hadirat Allah itu tertutupi oleh tabir, maka sekarang oleh kematian Yesus, tabir bait suci itu terbelah 2. Bukan dari bawah ke atas. Seakan-akan dipotong, digunting. Tetapi melainkan dari atas ke bawah. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Terbukalah jalan baru ke ruang maha suci kepada hadirat Allah. Dan di dalam ayat yang ke-21 dikatakan di sini, kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kalau tadi dikatakan kita punya seorang imam
besar agung. Di sini ditegaskan kita mempunyai imam besar, kepala rumah Allah. Di dalam perjanjian baru, dalam surat-surat Paulus ditegaskan, Yesus Kristus adalah kepala gereja, kepala jemaat, dan kita semua adalah tubuh-tubuhnya. Jika dulu saudara-saudara untuk masuk ke ruang maha suci dan untuk menghadap Allah diperlukan pengantara imam besar, maka sekarang tidak perlu lagi seorang imam besar ataupun seorang pengantar manusia. Sebab kita mempunyai Yesus sebagai imam besar, kepala rumah Allah. Yesus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang sanggup membawa kita kepada Allah dan ke surga. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mulia korban darah Yesus di atas kayu salib, yang tidak hanya sanggup untuk menghapus dosa kita, tapi juga memberi akses langsung kepada Allah dan juga membuka jalan ke surga. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita juga teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yesus telah mati berkorban bagi kita sekali untuk selamanya, korban yang sempurna. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi membawa korban persembahan. Yesus dengan kematiannya juga memberi kita akses langsung kepada Allah, kepada hadirat Allah. Yesus juga dengan kematiannya menjadi pengantara satu-satunya, membuka jalan yang baru, yang sanggup membawa kita kepada Allah, bahkan kepada surga. Lalu apa respon kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, memang tidak ada hal yang lain yang mudah untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara, selain kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, saudara. Yang kedua juga, yang lebih mudah untuk setia berbakti, setia beribadah. Saya baru-baru ini juga disertai Tuhan, walaupun sudah usia sudah di atasnya Pak Gembala ya. Saya sudah purna bakti sebenarnya secara struktural ya. Tapi masih dipercaya oleh Tuhan untuk merintis satu gereja yang tidak begitu besar ya, di lingkungan Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Ya. Dan itu satu berkat bagi saya. Kalau saya hambanya, saya mau berpegang teguh kepada firman-Nya,
kepada pengakuan tentang pengharapan yang menghidupi, yang menguatkan saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk berhenti melayani. Amin Pak Tony ya. Saya bincang-bincang dengan Pak Supriyanto ya Pak. Ya. Ya Pak, ini mungkin kesempatan saya terakhir Pak melayani. Juga terakhir juga Pak ya di dalam perusahaannya. Tetapi semoga Pak melalui kebenaran firman Tuhan ini juga kepada seluruh jemaat ya, tidak ada kata akhir untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada kata akhir, terutama untuk beribadah, berbakti. Ibadah kami sempat terhenti bulan lalu, saudara, gara-gara beberapa anggota gereja kena COVID. Ya, jadi harus online 2 minggu ya. Tapi itu membuat mereka rindu. Ya, setelah sembuh pulih, mereka kembali beribadah onsite. Jadi rupanya pandemi, keadaan apapun tidak bisa menghalangi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena gereja yang sesungguhnya bukan gedung, bukan organisasi, melainkan orang-orang yang percaya. Kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dengan anjuran firman Tuhan ini ya, kita tidak henti-hentinya. Ya, seperti sudah dibiasakan sebelum pandemi ataupun masa pandemi dan juga masa yang akan datang. Apapun yang terjadi, mari kita setia beribadah, berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya terus terang ingin berbicara di sini. Baca sendiri dengan melalui radio dan siaran televisi memang bisa dengar firman Tuhan secara pribadi. Namun perlu saudara, dan harus diingat bahwa persekutuan Kristen itu adalah vertikal Bapak Ibu Saudara, dan juga horizontal. Vertikal itu artinya adalah hubungan kita manusia dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Horizontal artinya hubungan kita manusia dengan sesama. Dan ini perlu dijalin. Bersekutu itu berarti bukan sendiri, melainkan bersama dengan yang lain. Keangkuhan sosial itu tidak baik, saudara. Tetapi keangkuhan rohani dan intelek itu lebih tidak baik. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, ke gereja jangan dengan tujuan untuk menerima saja, tetapi juga untuk memberi. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada kekurangan yang harus dibenahi di gereja, maka adalah kewajiban kita saudara untuk datang membantu dan memperbaiki. Bukannya meninggalkan, mengundurkan diri, atau mengomentari saja tanpa aksi. Sekali lagi saudara, bergereja itu tidak hanya menerima, tetapi memberi. Memang tidak ada gereja yang sempurna. Ya, di dalam setiap gereja pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi janganlah itu membuat kita undur. Jangan itu membuat kita menjauhkan diri. Melainkan mari kita berpegang teguh pada dan kita tetap setia beribadah. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita belajar memberi. Sebagaimana Yesus Kristus dalam korbannya, dia sudah memberi hadiah yang terbesar yang tidak terbalaskan. Apakah yang sudah kita dan saudara berikan atas pengorbanan Yesus
yang sempurna itu. Nah Bapak Ibu Saudara, secara cepat dan yang terpenting di dalam ayat 24 Bapak Ibu Saudara. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam kasih. Mengapa dalam kasih? Di dalam 1 Korintus 13 Paulus berkata, sebab kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tinggal kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur,